Hai, perkenalkan nama saya Silva Rosa dari jurusan Pendidikan Kimia. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tahukah kalian apa itu toksikologi pestisida? Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pestisida dan bahan tambahan zat beracun pada makanan. Untuk tahu lebih lanjut, simak video berikut ini. Nah, yang pertama kita bahas tentang cabang ilmu toksikologi. Nah, sebelum kita masuk ke materi pestisida dan bahan tambahan zat beracun pada makanan, untuk itu di sini ada beberapa cabang ilmu toksikologi, antara lain yang pertama yaitu farmakotoksikologi, yang kedua toksikologi makanan dan kosmetika, toksikologi pestisida, toksikologi militer, toksikologi forensik, toksikologi medis, dan toksikologi lingkungan. Nah, di sini pengertiannya yang pertama yaitu farmakotoksikologi, yaitu diperlukan untuk penelitian terhadap daya racun obat-obatan, merupakan ilmu toksikologi tertua. Yang kedua yaitu toksikologi makanan dan kosmetik, untuk memenuhi kebutuhan pengawetan dan penyimpanan agar produksi pangan dan kosmetika terus ditingkatkan. Nah, kalau toksikologi pestisida itu dia punya pengertiannya, yaitu adalah pestisida adalah racun yang sengaja dibuat oleh manusia untuk membunuh organisme pengganggu dan insekta penyebar penyakit. Perlu dilakukan penelitian agar pestisida spesifik membunuh organisme target dan tidak mengganggu lingkungan termasuk manusia. Slide berikutnya yaitu lanjutan toksikologi militer, artinya dalam perang selain menggunakan senjata tajam juga menggunakan senjata kimia, biologi, dan fisik. Toksikologi forensik artinya bidang ini adalah untuk mempelajari penyebab kematian seseorang, contoh bunuh. Terus toksikologi medis itu artinya bidang yang mengembangkan uji coba obat baru terhadap organ manusia. Toksikologi lingkungan artinya semua zat buangan sisa metabolisme dan kehidupan manusia akan masuk ke lingkungan, maka perlu dikaji toksikologi dalam lingkungan. Yang berikut yaitu toksikologi industri, itu artinya industri menggunakan bahan berbahaya dan beracun, maka perlu dilakukan penentuan MAB, TLV, MAC berdasarkan jenis bahan yang digunakan. Dan yang kedua kita bahas tentang pestisida. Nah, kita masuk ke berikutnya yaitu definisi pestisida. Di sini menurut asal katanya, istilah pestisida berasal dari kata pesticide. Artinya kata pest itu berarti organisme pengganggu tanaman atau hama, dan sida atau cide yang berarti pembunuh. Berarti artinya pestisida adalah semua zat, bahan atau senyawa kimia beracun yang digunakan untuk membunuh atau membasmi hama pengganggu tanaman. Nah, arti kata hama ini yaitu serangga, kuning, bakteri, virus, dan tumbuhan. Slide berikutnya yaitu peranan pestisida. Nah, di sini juga pestisida mempunyai undang-undang yang mengatur tentang pestisida itu, Undang-Undang
nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, pestisida, zat atau senyawa kimia, zat pengatur atau perangsang tubuh atau bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan bagi tanaman. Nah, di sini juga ada peran pestisida. Yang pertama yaitu perlindungan tanaman, yang kedua pengawetan kayu atau hasil hutan, yang ketiga pengendalian vektor penyakit, yang keempat pengendalian rayap, dan yang terakhir itu dan lain-lain. Slide berikutnya yaitu klasifikasi pestisida. Di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu pestisida menurut asal dan cara pembuatannya, terus pestisida menurut susunan kimianya, dan pestisida menurut jenis sasarannya. Yang pertama yaitu pestisida menurut asal dan cara pembuatannya, yaitu pestisida sistemis dan pestisida nabati. Yang berikutnya yaitu pestisida menurut susunan kimianya, itu di sini pestisida anorganik itu dalam kurung HGCl, S, AS2O3 dan lain-lain. Sedangkan pestisida organik itu dalam kurung sistemis dan nabati. Sedangkan pestisida menurut jenis sasarannya yaitu herbisida, itu diambil ada beberapa, tapi diambil 4 saja. Yang pertama yaitu herbisida, insektisida, larvasida, rodentisida, dan fungisida. Yaitu yang pertama herbisida, artinya itu berasal dari kata lain herba, artinya tanaman setahun, berfungsi untuk membunuh bulba. Sedangkan insektisida itu berasal dari kata Latin insectum, artinya potongan, keratan sigma tubuh berfungsi untuk membunuh serangga. Fungisida berasal dari kata Latin artinya fungus atau kata Yunani spongos yang artinya jamur, berfungsi untuk membunuh jamur atau cendawan. Terus rodentisida itu berasal dari kata Yunani rodere, berarti pengerat, berfungsi untuk membunuh binatang pengerat. Terus yang terakhir larvasida itu berasal dari kata Yunani lar, yang artinya berfungsi membunuh ulat atau larva. Slide berikutnya yaitu pestisida berdasarkan golongan serta dengan cara kerja racun dan cara masuknya. Di sini pestisida berdasarkan kandungan struktur kimia di dalam pestisida dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan organofosfat. Itu jenis pestisida ini mengandung unsur fosfat, karbon, dan nitrogen. Pestisida ini terdiri dari satu gugus atau lebih fosfor yang terkait pada molekul organik. Organofosfat dibuat dari suatu molekul organik yang direaksikan dengan fosforilat atau contohnya paration, malation, dan tetraetil pirofosfat dalam kurung TEPP. Nah, di Indonesia yang paling banyak dipakai adalah diazinon dan durbax. Yang kedua yaitu golongan karbamat. Nah, di sini karbamat adalah jenis pestisida yang mengandung gugus karbamat. Contoh pestisida yang mengandung gugus karbamat adalah cefin, baygon, dan isolan. Cefin ini dibuat dari alfa, natrol,
yang dikondensasi dengan fosgen dan direaksikan dengan metilamin. Dan yang ketiga yaitu golongan organokorin. Organoklor adalah pestisida yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan klorine atau atom klor dalam komposisinya terikat pada atom hidrokarbon, misal DTT atau dikloro dimetil triloretane yang dibuat dengan mengkondensasi fluorobenzen dan klorat atau triloroasetat dehidi. Contohnya itu aldrin, klorotane, DTT, dieldrin, dan endosulfan. Nah, di sini juga ada cara kerja racun dan cara masuknya. Yang pertama, racun perut atau stomach poison. Itu racun diberikan dengan umpan karena bersifat melari. Terus racun pernapasan atau respiratory poison. Itu racun dengan bahan kimia yang berbentuk fumigant. Terus racun kontak atau kontak poison atau racun residu atau residual poison yang disemprotkan pada langit-langit rumah. Dan yang terakhir yaitu debu desikant adalah racun berbentuk debu hidroskopik yang dapat menyerap cairan tubuh serangga. Slide berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pestisida. Selain menguntungkan, penggunaan pestisida juga memberikan kerugian yang menjadi dampak negatif dan juga menyebabkan pencemaran lingkungan dan dampak negatif lainnya. Di sini kelebihan dari pestisida berikut adalah beberapa keuntungan jika menggunakan pestisida untuk membasmi hama. Yang pertama yaitu pengaplikasiannya itu mudah, yaitu yang artinya pestisida dapat diaplikasikan di setiap waktu dan tempat, dapat disemprotkan atau dicampur dengan pupuk, ditabur dan sebagainya. Yang kedua, hasilnya cepat. Artinya itu pengendalian hama menggunakan pestisida dapat dilihat hasil pengaplikasiannya dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, efektivitasnya tinggi. Itu artinya selama tidak ada resistensi atau penggunaan pestisida sangat efektif untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau opti atau hama. Yang keempat, mudah diperoleh. Itu artinya produk-produk racun hama dapat diperoleh dengan mudah di pasaran, dapat dijumpai di toko-toko pertanian kecil dengan berbagai macam jenis. Yang terakhir kelima yaitu biayanya murah. Itu artinya pestisida adalah solusi soal biaya yang membutuhkan banyak tenaga. Misal ingin membasmi gulma secara manual, maka dibutuhkan banyak buruh tani atau tenaga untuk membersihkan gulma di sawah atau ladang. Sedangkan jika menggunakan herbisida, cukup disemprotkan atau ditabur bersama pupuk, maka rumput gulma akan mati dengan sendirinya. Oke, slide berikutnya yaitu kekurangan menggunakan pestisida. Adapun kekurangan dari penggunaan pestisida untuk membasmi hama antara lain, yang pertama yaitu keracunan. Nah, itu artinya pestisida merupakan racun yang penggunaannya dapat saja meracuni orang yang menggunakan satwa liar atau hewan-hewan non-target. Yang kedua yaitu resistensi hama. Nah, itu artinya pestisida dapat menyebabkan terjadinya resistensi, resurgensi, dan ledakan hama sekunder. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Nah, itu artinya penggunaan racun hama
dapat saja menimbulkan permasalahan lingkungan. Residu pestisida dapat berdampak negatif bagi konsumen maupun terhadap kesehatan manusia. Dan yang terakhir, membunuh musuh alami hama. Itu artinya pestisida dapat membunuh atau menyebabkan kematian musuh alami hama. Sifat dan mekanisme keracunan pestisida. Nah, sifat keracunan pestisida ini dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu OC yang mempunyai dua arti, dan golongan OP atau C yang mempunyai dua arti. Golongan OC ini itu dianya lebih sering menimbulkan keracunan kronis. Itu arti yang pertama, yaitu OC racun yang masuk ke dalam tubuh akan tertimbun dalam jaringan lemak dalam bentuk inaktif karena proses biologis dalam tubuh. Sebagian besar pestisida akan terikat dalam lemak, akan lepas atau bebas masuk ke peredaran darah dan saraf dan akan timbul gejala sakit. Nah, yang kedua, demikian hal ini terjadi berulang dalam waktu tahunan baru sembuh, dampaknya sama juga kronis. Terus golongan yang kedua yaitu OP dan C, itu dia lebih menimbulkan keracunan akut. OP dan C racun yang masuk ke tubuh itu beberapa jam mengalami degradasi dan telah habis dalam waktu kurang dari 4 minggu. Arti yang kedua, dampak kesehatan cepat timbul dan cepat sembuh bersifat akut. Nah, di sini juga penjelasan mengenai mekanisme keracunan OP dan C. Racun OP dan racun C. Dalam arti yang pertama yaitu dalam sistem tubuh yang normal terjadi komunikasi sistem saraf. Itu dia punya artinya ada dua. Yang pertama, asetil klorine ditambah klorinesterase atau C menjadi klorinergi ditambah asam asetat. Yang kedua, klorinergi berfungsi menggerakkan sel efektor di ujung saraf sehingga komunikasi saraf yang berupa stimulus atau respon yang dikendalikan oleh SPP dapat berlangsung normal. Yang kedua, jika terjadi pemaparan racun OP dan C, akan berikatan dengan C bersifat inhibitor atau penghambat kerja enzim sehingga aktivitas C turun dan kadar koline tinggi dan akan tinggi gejala keracunan. Slide berikutnya yaitu gejala keracunan OP dan C dan juga waktu timbulnya gejala. Nah, yang pertama itu gejala keracunan OP dan C, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu keracunan sedang, itu artinya sakit kepala, mudah capek, pusing, penglihatan kabur, nausea dan mual-mual, kram perut, diare, dan salivasi. Yang kedua, keracunan cukup parah, itu artinya gejala seperti keracunan sedang, ditambah lagi tidak mampu berjalan, sering mengeluh, tidak nyaman dan sesak dada, kontriksil pupil, dan tremor. Yang ketiga, keracunan parah itu artinya gejala yang seperti terdahulu dari gejala sedang dan cukup parah, ditambah lagi pusing mendadak, serangan tiba-tiba secara lokal maupun umum, menunjukkan adanya krisis kolinergik. Yang berikutnya itu waktu dan timbulnya gejala. Di sini ada tiga. Yang pertama, inhalasi, itu gejala timbulnya 30 menit setelah terpapar racun. Terus yang kedua, peroral, itu
Gejala yang ditimbulkan itu 45 menit setelah terpaparnya racun. Dan yang terakhir yaitu perkutan. Itu gejala yang ditimbulkan itu 2-3 jam setelah kontak dengan kulit. Slide berikutnya yaitu pestisida ini juga dia mencemari air, udara, dan tanah. Pencemaran yang pertama yaitu air. Nah, di sini ada 4 penjelasannya, yaitu residu pestisida yang tercecer dari penyemprotan di sawah-sawah. Yang kedua, residu masuk ke sungai. Yang ketiga, mengalir ke parit-parit sawah, masuk ke saluran tersier, ke saluran sekunder, dan terbuang ke sungai. Yang keempat, sungai mengalir masuk ke kota, menuju hilir, dan sebagian rakyat menggunakan air hilir untuk mandi, cuci, dan kapus. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Nah, di sini ada 3 penjelasan, yaitu pada penyemprotan yang pertama pada penyemprotan pestisida dengan menggunakan helikopter. Yang kedua, dalam waktu sekejap berpuluh-puluh hektar ladang bahan pangan telah disemprot sekaligus. Yang ketiga, tapi daerah-daerah yang bukan sasaran maupun hewan-hewan dan serangga bukan sasaran target, pembuluh ikut menjadi korban pestisida. Dan yang terakhir yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini di dalam sekumpal tanah perairan yang beratnya 0,5 gram terdapat kira-kira 1 triliun bakteri, 200 juta jamur, 2,5 alga, 1 juta protozoa, dan juga cacing, insekta, dan makhluk kecil lainnya. Slide berikutnya yaitu bahan tambahan zat. Yang ketiga, itu kita bahas tentang bahan tambahan zat beracun pada makanan. Yaitu definisi toksikologi bahan makanan. Toksikologi adalah ilmu untuk mempelajari tentang racun. Pengertian lain yaitu semua substansi yang digunakan atau dibuat atau hasil dari suatu formulasi dan produk sampingan yang masuk ke lingkungan dan punya kemampuan untuk menimbulkan pengaruh negatif bagi manusia. Toksikologi bahan makanan merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh buruk makanan pada manusia. Slide berikutnya yaitu klasifikasi toksin pada makanan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, toksin alami. Yang kedua, zat anti nutrisi. Dan yang ketiga, bahan tambahan makanan. Yang pertama, A itu artinya toksin alami, itu artinya kelompok toksin yang secara alamiah ada dalam makanan, termasuk dalam kelompok ini adalah fenol, glikosida, sianogen, glukosinolat, aminobiogenik. Kelompok fenol yang biasa dijumpai dalam proses produksi makanan dan minuman. Kelompok ini merupakan kelompok racun yang jarang menyebabkan keracunan akut. Beberapa di antaranya adalah asam fenolat seperti asam kafeat, asam ferulat, dan flavonoid. Nah, kelompok glikosida sianogen merupakan glikosida yang mampu menghasilkan sianida akibat proses aktivitas enzim hidrolitik racun sianida. Di sini juga ada beberapa jenis tanaman yang mengandung glikosida sianogen. Di antaranya adalah ketela pohon, sorghum, dan biji karet. Di sini juga aminobiogenik dalam tanaman tertentu seperti buah alpukat, pisang, kurma, nanas, dan tomat. Yang B itu zat antinutrisi. Zat antinutrisi dapat mempengaruhi senyawa makanan sebelum dimakan, selama pencernaan, dalam saluran pencernaan, dan setelah penyerapan oleh tubuh.
Pengaruh negatif dari zat antinutrisi tidak secara namun sebagaimana senyawa toksik pada makanan, itu pengaruhnya yang nampak, dan konsumsi zat antinutrisi adalah kekurangan gizi atau tiada nutrisi marginal. Zat anti-gizi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu antiprotein, antimineral, dan antivitamin. Yang ketiga atau C yaitu bahan tambahan makanan. Atau artinya di sini penggunaan bahan adiktif pada makanan dimaksud untuk pengawet, membentuk tekstur dan citra rasa, menambah nilai gizi, pewarna, dan sebagainya. Bahan adiktif terkadang belum cukup informasi toksikologi sehingga efek penggunaan jangka panjang terhadap kesehatan belum diketahui. Namun terutama dari penggunaan bahan adiktif perannya bisa memicu kanker dan gangguan neurologis yang terjadi. Slide berikutnya yaitu penggolongan bahan tambahan pada makanan. Pada umumnya bahan tambahan makanan dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu yang pertama bahan tambahan yang ditambah dengan sengaja ke dalam makanan. Dengan mengetahui komposisi bahan tersebut dan maksud penambahan itu dapat mempertahankan kesegaran, cita rasa, dan membantu pengolahan. Sebagai contohnya pengawet, pewarna, dan pengeras. Yang kedua itu bahan tambahan yang tidak sengaja ditambahkan, yaitu bahan yang tidak mempunyai fungsi dalam makanan tersebut, terdapat secara tidak sengaja, baik dalam jumlah sedikit maupun cukup banyak, akibat perlakuan selama proses produksi, pengolahan, dan pengemasan. Contoh bahan tambahan pangan dalam golongan ini adalah residu pestisida, dalam kurung termasuk insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida. Artinya juga antibiotik dan hidrokarbon aromatik polikris. Di sini juga ada bahan tambahan makanan atau zat adiktif dapat berupa bahan pewarna, penyedap, pemanis, pengawet, dan anti-kemal. Jadi di sini ada 5. Yang pertama yaitu bahan pewarna. Bahan pewarna ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu zat pewarna alami yang dimaksud itu dibuat dari ekstrak bagian-bagian tumbuhan tertentu, misalnya warna hijau dari daun pandan dan daun suji, warna kuning dari kunyit, warna coklat dari buah coklat, warna merah dari daun jati, dan warna kuning merah dari wortel. Kalau zat pewarna sistemik itu dibuat dari bahan-bahan kimia pewarna sistemik, memiliki beberapa kelebihan, yaitu pilihan warna yang lebih banyak, mudah disimpan, dan lebih tahan lama. Zat pewarna sintetik bukan untuk makanan dan minuman, atau dalam hal ini pewarnanya tekstil, dapat membahayakan kesehatan apabila masuk ke dalam tubuh. Slide berikutnya yaitu kelanjutan. Yang kedua, bahan penyedap. Bahan penyedap rasa atau aroma yang masih baik bagi kesehatan ialah betsin atau monosodium glutamate, dalam kurung MPPSG, tutup kurung. Meskipun masih dalam batas aman, penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan rasa pusing dan sedikit mual. Gejala ini disebut Chinese Restaurant Syndrome. Artinya, sebagai pengganti rasa gurih, sebenarnya pada makanan cukup ditambahkan garam dan rempah-rempah. Yang ketiga, bahan pemanis. Bahan pemanis ini dibagi juga menjadi 2 bagian. Yang pertama, zat pemanis alami dan zat pemanis buatan atau sintetik. Zat pemanis alami ini diperoleh dari tumbuhan seperti kelapa, tebu, dan aren,
atau pada buah-buahan dan madu berfungsi juga sebagai sumber energi. Jika kita konsumsi pemanis alami secara berlebihan, kita akan mengalami resiko kegemukan. Terus, zat pemanis buatan atau sintetik tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia sehingga tidak berfungsi sebagai sumber energi. Pemanis buatan memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemanis alami. Contoh pemanis sintetik adalah sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, aspartam, dan dosin. Penggunaan sakarin yang berlebihan selain akan menyebabkan rasa makanan terasa pahit, juga merangsang terjadinya tumor pada bagian kandung kemih. Yang keempat, bahan pengawet. Bahan pengawet ini juga dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, pengawet alami dan pengawet buatan. Pengawet alami berasal dari alam, tentunya gula atau sukrosa yang dapat dipakai untuk mengawetkan buah-buahan manisan atau dalam kurung manisan, dan garam dapur yang dapat digunakan untuk mengawetkan ikan. Yang kedua, pengawet buatan atau sintetik itu merupakan hasil dari sintetis dari bahan-bahan kimia, contohnya asam cuka yang dapat dipakai sebagai pengawet acar, dan natrium propinat atau kalium propinat dipakai untuk mengawetkan roti dan kue kering. Nah, garam natrium benzoat, asam sitrat, dan asam tartat juga biasa dipakai untuk mengawetkan makanan. Slide berikutnya yaitu penggolongan dan pengelompokan bahan makanan yang berbeda. Dari sini yang kelima yaitu bahan anti kemal. Bahan digunakan pada produk tepung-tepungan seperti terigu dan susu bubuk. Tujuannya agar tepung-tepungan tersebut tidak menggumpal. Atau anti kemal yang diizinkan antara lain aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium oksida, dan magnesium silikat. Nah, di sini juga ada pengelompokan bahan-bahan makanan yang diizinkan penggunaannya dalam makanan menurut Permenkes RI nomor 722 garing per garing 9 garing 88 sebagai berikut. Di sini ada beberapa. Yang pertama, antioksidan. Itu fungsinya melindungi suatu hasil produk terhadap pengaruh proses oksidasi, warna dan baunya. Contoh, asam askorbat digunakan sebagai antioksidan pada produk daging dan ikan serta sari buah kalengan. Yang kedua, pengatur asam, yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman, contohnya asam asetat, asam sitrat, dan asam malat. Yang ketiga, pemanis buatan, yaitu bahan tambahan makanan yang menyebabkan rasa manis pada makanan yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi, contoh sakarin dan aspartam. Yang keempat, pemutih. Itu digunakan dalam produksi tepung agar warna putih yang merupakan ciri khas tepung dapat terjaga dengan baik, contoh benzoli peroksida. Yang kelima, pengental. Itu artinya bahan makanan yang merupakan cairan dapat dikenalkan dengan menggunakan gumi dan bahan polimer sintetik, contoh ekstrak rumput laut dan gelatin. Yang keenam, pengawet. Itu adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menghambat fermentasi atau penguraian terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme, contoh asam sorbat serta garam dan kaliumnya efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi. Biasanya dipakai dalam keju, margarin, acar, buah kering, dan jeli. Lanjutan slide yaitu pengelompokan bahan makanan yang diizinkan dan tidak diizinkan. Lanjutan yaitu
Pengeras adalah bahan tambahan yang dapat memperkeras atau mencegah melunaknya makanan. Contoh kalsium klorida dan kalsium sulfat pada buah yang dikalenkan, misalnya apel dan tomat. Lalu yang berikutnya, penyedap rasa adalah bahan tambahan yang diberikan untuk menambahkan atau mempertegas rasa dan aroma. Contoh MSG atau monosodium glutamate atau petsin. Dan yang terakhir, atau pewarna, adalah bahan tambahan makanan atau minuman yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman. Contoh tartrazin atau dalam kurung kuning jingga, dan karmoisine atau merah. Nah, di sini juga ada beberapa bahan tambahan makanan yang dilarang digunakan dalam makanan menurut Permenkes RI nomor 1111/10/1999. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, asam borat atau boric acid dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, atau salicylic acid and its salt, dulcin atau dulcin. Berikutnya, kalium klorat atau potasodium klorate, enamchloram fenikal atau chloram fenikal. Berikutnya, minyak nabati yang dibrominasi atau brominate vegetable oil. Yang berikutnya, nitrofurazon atau nitrofurazon. Yang berikutnya, formalin atau formaldehide. Yang berikutnya, kalium bromat atau potasodium bromate. Sedangkan menurut peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 727 Menkes per /9/1998, selain bahan makanan di atas masih ada bahan tambahan kimia yang dilarang seperti rhodamin B atau pewarna merah, dan methanol yellow atau pewarna kuning. Slide berikutnya yaitu bahan beracun pada makanan. Bahan beracun pada makanan ini yang dimaksud adalah formalin. Formalin adalah nama dagang larutan formaldehid dalam air dengan kadar 30-40%. Di pasaran, formalin dapat diperoleh dalam bentuk sudah diencerkan, yaitu dengan kadar formaldehidnya 30, 40, 20, dan 10%, serta dalam bentuk tablet yang beratnya masing-masing sekitar 5 gram. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Biasanya ditambahkan metanol hingga 15% sebagai pengawet. Gambar di samping itu adalah gambar dari formalin dan gugus fungsi, yaitu gugus fungsi dari bahan beracun pada makanan. Di sini juga penggunaan formalin yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu pembunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian. Terus membasmi lalat dan berbagai serangga lainnya. Terus yang berikut, bahan pada pembuatan susu buatan, zat pewarna, cermin kaca, dan bahan peledak. Berikutnya, dalam dunia fotografi digunakan untuk menguras lapisan gelatin dari kertas. Berikutnya, bahan pembuatan pupuk dalam bentuk Korea. Yang berikutnya, bahan untuk pembuatan produk parfum. Yang berikutnya, bahan pengawet produk kosmetik dan pengeras kuku. Berikutnya,
pencegah korosi untuk sumur minyak. Yang berikutnya bahan untuk insulasi busa. Yang berikutnya yaitu bahan perekat untuk produk kayu lapis atau polywool. Dan yang terakhir adalah cairan pembalsam atau pengawet mayat. Slide berikutnya yaitu dampak formalin bagi kesehatan. Nah, di sini ada dua dampak. Yang pertama, akut dan kronik. Nah, yang pertama, akut itu efeknya pada kesehatan manusia langsung terlihat, seperti iritasi, alergi, kemerahan mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut, dan pusing. Kalau kronik itu efeknya pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang, yaitu iritasi kemungkinan parah, matanya berair, gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, pankreas, sistem saraf pusat, menstruasi, dan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker. Sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen atau menyebabkan kanker. Nah, di sini juga ada ciri-ciri makanan yang mengandung formalin. Yang pertama yaitu tahu yang bentuknya sangat bagus, kenyal dan tidak mudah hancur, awet beberapa hari dan tidak mudah busuk. Yang kedua, mie basah yang awet beberapa hari dan tidak mudah basi dibandingkan dengan yang tidak mengandung formalin. Yang berikutnya, ayam potong yang berwarna putih bersih, awet dan tidak mudah busuk. Dan yang terakhir, ikan basah yang warnanya putih bersih, kenyal, insangnya berwarna merah tua dan paling bersinar, awet sampai beberapa hari dan tidak mudah busuk. Nah, di bawah ya. Nah, gambar yang di bawah ini adalah gambar dari ciri-ciri makanan yang mengandung formalin. Slide berikutnya yaitu boraks. Boraks merupakan senyawa berbentuk kristal berwarna putih, tidak berbau, serta larut dalam air. Boraks adalah senyawa kimia dan mempunyai nama yaitu natrium tetraborat. Nah, di sini gambar yang di samping itu adalah gambar dari boraks. Ciri-ciri makanan yang mengandung boraks yaitu bentuk dan tekstur yang sangat kenyal, padat dan tidak mudah hancur, warna terlihat lebih putih, bau tidak sedap, lebih tahan lama dan awet selama beberapa hari. Contohnya, bakso lebih kenyal dibandingkan tanpa boraks. Bila digigit akan kembali ke bentuk semula, tahan lama, awet beberapa hari, warna tampak lebih putih. Bakso yang aman berwarna abu-abu. Terus di sini yang terakhir, segar merata di semua bagian, baik di pinggir maupun di tengah. Yang berikut, gula merah itu sangat keras dan susah dibelah. Terlihat butiran-butiran mengkilap di bagian dalam.
Slide berikutnya yaitu pewarna tekstil. Selain formalin dan boraks, beberapa jenis bahan makanan yang diuji PBOM juga mengandung bahan berbahaya seperti pewarna tekstil, kertas dan cat atau dalam kurung rhodamin atau B, methylene yellow, amaran. Pemakaian ini sangat berbahaya karena bisa memicu kanker serta merusak ginjal dan hati. Payahnya lagi, bahan ini ditambahkan pada jajanan untuk anak-anak seperti es sirup atau cendol, minuman ringan seperti limun, kue, gorengan, kerupuk, dan saus sambal. Nah, di sini juga sakarin. Sakarin merupakan bahan pemanis buatan yang berbahaya, biasanya digunakan pada produk es sirup. Sakarin dapat menyebabkan kanker pada kantung kemih dan bersifat karsinogenetik pada binatang. Nah, di sini juga ada siklamat, merupakan bahan pemanis buatan berbahaya yang biasanya digunakan pada pedagang dalam pembuatan sirup. Siklamat berpotensi menyebabkan pengecilan. Dan yang terakhir yaitu melamin. Ditemukan melamin dalam produk pangan semakin memperpanjang daftar pangan di Indonesia yang terkontaminasi bahan kimia berbahaya. Selama ini mengenal melamin mungkin hanya dari peralatan makanan dan minuman yang kita pakai seperti mangkok, gelas, dan piring melamin. Slide berikutnya yaitu bahan pengawet sintetis pada makanan selain formalin dan boraks. Nah, di sini bahan pengawet yang diizinkan namun kurang aman dalam makanan. Yang pertama, asam benzoat, kalium nitrit, kalsium propionat atau natrium propionat, dan yang terakhir natrium metasulfat. Yang berikutnya, bahan pengawet yang diizinkan namun kurang aman dalam minuman. Yang pertama, kalsium benzoat, sulfur dioksida atau SO2, dan asam sorbat. Yang terakhir, bahan pengawet yang tidak aman dalam makanan dan minuman, yaitu natamisin, kalium asetat, butil hidroksil anisol atau BHA, dan yang terakhir butil hidroksitoluen atau BHT. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Dadah.